Ada suara. Dengar nggak teman-teman, ada suara? Ada ibu-ibu, anjay. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Kok nggak ada, anjing, hilang, goblok. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang mengantar kekasihnya ke tempat kerjanya yang baru. Nama pria itu adalah Beng. Diketahui, perempuan itu bernama Mil, yang baru saja diterima bekerja di sebuah butik khusus acara pernikahan, dan Mil dipekerjakan sebagai seorang penjahit khusus gaun pengantin. Bang. Pemilik butik itu tampaknya cukup baik, karena memperbolehkan Mil untuk tinggal di butik. สวัสดีจ้าแต่ว่าเดี๋ยวเจ๊จะติดแอร์ให้นี่ก็โทรมิวซ่อมให้หน่อยละกันนะได้ค่ะตั้งแต่คนเก่ามันย้ายออกไปอ่ะ Suatu ketika, Mil kedatangan pelanggan pertamanya, yaitu Surti dan Tejo. Pelanggan itu adalah sepasang kekasih yang sebentar lagi akan menikah dan membutuhkan gaun yang cantik untuk mempelai wanitanya. Karena tak kunjung menemukan gaun yang pas, Surti meminta saran dari Mil untuk menunjukkan gaun terbaik yang ada di butik itu. Sehingga Mil pun menyarankan gaun yang sangat cantik dan cocok untuk si Surti. Namun sepertinya, gaun itu berukuran kecil, sehingga Surti meminta Mil memperbesar ukurannya. Tapi entah apa yang Mil pikirkan, Mil justru menolak memperbaikinya, dan malah menyuruh Surti untuk menurunkan berat badannya, agar tidak seperti babi gendut. นานไหมคะน่าจะประมาณสัก3-4 อาทิตย์ได้ค่ะพอดีชุดมันรายละเอียดค่อนข้างเยอะค่ะนานไปอะน้อง Perkataan Mil tentu saja membuat Surti marah, hingga Surti berniat menjatuhkan nama baik Mil dan tempatnya bekerja di media sosial. พี่คะเดี๋ยวก่อนค่ะนะคะน้องค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะเอาคลิปนี้นะคะประจานเองเพราะว่าไม่อยากแก้ไซส์ให้กับ Mil mengatakan kalau ia sama sekali tidak menghina Surti. Namun jika itu benar-benar ia lakukan, maka Mil akan meminta maaf dengan tulus dengan memperbaiki ukuran gaun itu. Namun, Surti tidak menerima alasan dari Mil dan tidak tergiur dengan tawaran yang diberikan oleh Mil yang ingin memperbaiki gaun itu. Mil yang sangat ketakutan kehilangan pekerjaannya itu kembali memohon ke si Surti untuk memaafkannya. Bahkan Mil sampai menawarkan akan memperbaiki gaun itu dalam waktu 1 minggu dan memberikan potongan harga yang cukup besar. Surti yang mendengar itu tentu saja sangat senang karena potongan harga yang ditawarkan Mil sangat menggiurkan. Dan akhirnya Surti memutuskan untuk menunggu selama 1 minggu. Setiap harinya, Mil berusaha keras memperbaiki gaun itu. Bahkan Mil harus sampai bergadang agar dapat menyelesaikannya tepat waktu. Di suatu malam, Mil yang sedang bekerja dikagetkan dengan suara gedoran pintu dari lantai ketiga, sehingga Mil pun memutuskan untuk memeriksanya. Namun saat Mil sampai di lantai 3, tiba-tiba saja Mil sangat kaget, karena sosok di balik tirai putih itu adalah Beng, kekasihnya. Mil yang kebingungan bertanya kepada Beng, kenapa dia bisa masuk ke butik dan kenapa dia berpakaian seperti itu. Akan tetapi, pertanyaan Mil justru membuat Beng kebingungan, karena sudah jelas, yang membiarkannya masuk adalah Mil sendiri. Bahkan Beng disambut hangat oleh Mil, yang saat itu mengenakan gaun pengantin, yang seketika Mil melepaskan CD-nya di depan Beng, sehingga membuat Beng seperti musang yang sedang berada di musim kawin, dan pada akhirnya, mereka melakukan senam kebugaran jasmani bersama-sama. Dan sekaligus hal inilah yang menjelaskan kenapa Beng berpakaian seperti itu sekarang. Awalnya Mil sempat terlihat kebingungan, sampai pada akhirnya Mil mengingat semua hal yang terjadi.
Setelah mendengar itu, Mil tetap terlihat syok, hingga Mil berusaha mengalihkan pembicaraan dengan membahas pernikahan dan pengorbanan yang bekerja di butik ini adalah demi membuat gaun pernikahannya sendiri untuk pernikahan mereka nanti. Beng yang kesal karena Mil tiba-tiba merubah topik pembicaraan mereka memutuskan untuk jujur bahwa sebenarnya Beng sama sekali tidak berniat menikahi Mil, dikarenakan uang yang dibutuhkan untuk pernikahan itu sangat banyak. Selain itu, Beng juga menjelaskan bahwa pernikahan seperti itu sudah tidak penting, karena di zaman sekarang, pernikahan itu hanya sebatas ajang adu gengsi untuk terlihat kaya dan romantis. Setelah mengatakan itu, Beng yang marah sekaligus enak karena terpenuhi hasratnya, memutuskan pergi meninggalkan Mil dan menghilang dari kehidupan Mil. Mil tentu saja sangat terpukul mendengar penjelasan Beng, namun Mil memutuskan untuk tetap tegar dan melanjutkan kehidupannya. Seminggu telah berlalu, di mana Mil berhasil menyelesaikan pekerjaannya, dan keesokan paginya, Surti dan Tejo kembali mengunjungi butik untuk mengambil gaun pesanannya yang dijanjikan akan diperbaiki. Tentu saja Mil mengatakan bahwa gaun itu sudah selesai diperbaiki dan hal itu sangat membuat Surti dan Tejo sangat senang. Namun, sepasang kekasih itu terkejut hingga membuat mereka merasa kasihan melihat kondisi Mil yang saat itu sangat pucat dan semakin kurus. Pasangan itu menyarankan Mil untuk istirahat dan jangan terlalu memaksakan diri. Namun Mil berkata kalau dia baik-baik saja. Setelah perbincangan itu, Mil dan Surti beranjak ke ruang ganti untuk mencoba gaun yang sudah diperbaiki. Saat Surti mencoba gaun yang sudah diperbaiki, gaun itu bukannya menjadi pas tapi malah menjadi semakin sempit sampai terjadi hal yang tak terduga. มึงกวนตีนกูเหรอถอดเลยมึงถอดชุดเหี้ยๆนี่ออกเลยถอดพี่ว่ามันไม่ใช่แล้วยังไงเนี่ยงานแต่งกูอีกวัน2 วันนี้แล้วมึงจะรับผิดชอบยังไงเอ้า Malam itu, Mil terbangun dari pingsannya dan kemudian ia mendapat telepon dari atasannya yang saat itu sangat marah karena video jelek tentang Mil dan usaha miliknya tersebar di media sosial. เราอยู่ที่ร้านนงนุชเวดดิ้งนะคะนงนุชชุติวาค่ะแล้วนี่น้องพนักงานคนนี้ค่ะน้องชื่อ ไปแล้วพี่โนด พีทเหรอ Namun Mil membantah hal itu. Mil berkata bahwa semua itu dikarenakan banyak hal aneh yang terjadi di butik yang menyebabkan pekerjaannya menjadi kacau balau. Semenjak ia menemukan gaun pengantin di gudang milik seseorang bernama Pit. Atasannya yang kita sebut aja Tante Indah, tentu saja kaget mendengar Mil mengucapkan nama Pit yang seharusnya tidak mungkin ada orang yang mengetahui nama itu selain Tuhan dan dirinya sendiri. Setelah mendengar itu, Tante Indah menyuruh Mil segera keluar dari butik. Namun saat Mil ingin mengambil beberapa barang di gudang, tiba-tiba saja semua hal aneh yang terjadi di butik perlahan terbongkar. Terungkap bahwa Beng tidak meninggalkan Mil, melainkan Mil sendirilah yang menghabisi Beng di malam itu karena sakit hati. Akan tetapi Mil tidak mengingat hal yang sudah ia perbuat. Hal keji yang dilakukan Mil adalah ulah dari Pit yang merasuki tubuh Mil, dan Pit sendiri adalah perempuan yang dulu bekerja di butik sebelum Mil menggantikannya. Pit adalah pekerja keras. Hasil pekerjaannya selalu dipuji oleh para pelanggan butik. Namun, di suatu ketika, Pit yang bertubuh gendut mulai memiliki rasa iri kepada pelanggannya yang memiliki tubuh langsing sehingga terlihat sangat cantik saat memakai gaun pengantin. Sebab ia sangat mendambakan menggunakan gaun pengantin dengan pria yang menikahinya suatu saat nanti. Sore hari, Pit dan Tante Indah makan sambil mengobrol, dan tiba-tiba Pit bertanya ke Tante Indah tentang bagaimana caranya memiliki tubuh yang bagus. Tante Indah mengatakan itu sangat mudah. Hanya perlu melakukan operasi saja untuk mendapatkan tubuh yang bagus. Pit pun bersemangat saat mendengar omongan dari atasannya. Dan di kemudian hari Pit memutuskan untuk melakukan operasi. Kini, Pit sudah terlihat sangat cantik dengan tubuh yang super langsing. Namun, Pit harus terus menjalani diet ekstrim, seperti mengonsumsi obat diet dan sebagainya untuk menjaga berat badannya agar tidak menjadi gendut kembali. Namun saat Tante Indah melihat kondisi Pit, ia menasehati Pit untuk berhenti dari diet ekstrim yang ia jalani. Tapi Pit justru membantah Tante Indah. Dan seketika,
Pertengkaran pun terjadi hingga mengharuskan Tante Indah menghabisi Pete demi menyelamatkan diri dari Pete yang sudah gila. Kemudian setelah Pete tewas, Tante Indah menyimpan mayat Pete di toren penyimpanan air yang ada di atas butik dan merahasiakan kematiannya dari orang-orang. Semua kejadian aneh yang terjadi dan dialami Mil adalah ulah dari roh penasaran Pete yang memiliki dendam kepada Tante Indah, serta obsesi pada bentuk tubuh seksi yang ia bawa sampai akhir hayatnya. Dan kisah ini diakhiri dengan bertemunya Pete dan Tante Indah yang saat itu naik ke lantai atas untuk mengecek kondisi Mil yang sedari tadi belum keluar juga dari butik.